Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita, belajar data untuk Flutter part 5 ya kan, koleksi, list, set, dan map. Tapi sebelum lanjut ke part 5, alangkah baiknya jika kalian belum nonton di part sebelumnya, yaitu part 1 pendahuluan sampai part 4. Jadi silahkan ditonton terlebih dahulu, jadi biar bareng gitu nantinya belajarnya kita ya kan. Oke, langsung lanjut aja ya kan. Di sini ada pendahuluan. Jadi tujuannya yaitu menjelaskan apa itu koleksi dan mengapa penting untuk Dart dan Flutter. Jadi di part 5 kita akan belajar tentang koleksi di Dart, yaitu list, set, dan map. Koleksi seperti kotak besar untuk menyimpan banyak data, misalnya daftar nama, ID unik, atau pengaturan aplikasi. Ini sangat penting untuk membuat daftar atau menu di Flutter. Oke, di sini selanjutnya yang pertama list. Jadi fungsi list ini menyimpan daftar data. Jadi apa itu list? List yaitu koleksi berurutan yang bisa berisi data duplikat. Gimana sintaksnya? Sintaks list. Jadi contohnya nama, di sini ada bracket ya kan. Item 1, item 2 dan lain sebagainya. Atau variabel nama sama dengan bracket item 1, item 2 dan lain sebagainya. Operasi dasarnya gimana? Jadi operasi dasarnya menambah add, menghapus remove, akses index seperti ini index, terus mengakses panjangnya length seperti itu. Iterasi, jadi iterasinya bisa menggunakan for each atau for in. Oke, langsung saja kita ke praktik ya kan. Di sini kita akan membuat list untuk menyimpan nama-nama buah, terus tambahkan item, hapus item, dan cetak semua item. Oke, di sini gua seperti biasa di Visual Studio Code ya kan. Nah, di sini di part 5 ini gue udah bikin sebenarnya untuk file-filenya ya kan. Ada list example, nantinya untuk set example, mapware, terus nanti untuk latihannya di sini gua udah bikin shopping list.dart ya kan. Oke, lanjut aja seperti biasa kita akan ke list example ya kan. Oke, langsung aja kita bikin function atau void main ya kan. Void main seperti ini, terus kita bikin list buah sama dengan apel, mangga, jeruk. Oke, langsung aja ini kita print daftar buah seperti ini. Oke, itu kita jalanin aja ya kan. Oke, kita jalanin. Di sini gua udah buka terminal ya kan di part 5. Kita cek terlebih dahulu Dart version. Oke, jadi di sini gue pakai Dart versi 3.9.2 ya. Di video yang gue bikin sekarang ya kan seperti ini. Jadi ini udah bisa jalanin Dart di terminal gitu. Oke, kita langsung jalanin Dart list example.dart. Enter. Oke, daftar buah di sini ada apel, ada mangga, dan ada jeruk. Oke, selanjutnya di sini kita akan tadi di slide ya kan, menambah data ya kan.
Di slide di sini kita akan menambah, menghapus, mengakses indeks dengan panjang lengthnya berapa gitu. Oke, langsung aja kita praktekin ya kan. Di sini kita akan menambah item buah add. Contohnya kita menambah pisang. Oke, langsung aja kita print. Setelah tambah pisang, buah. Oke, kita save, lalu kita jalanin lagi. Oke, saja langsung kita enter. Nah, jadi ini memasukkan pisang ke dalam urutan yang udah ada ya kan, apel, mangga, sama jeruk. Jadi setelah menambah pisang ada apel, ada mangga, dan ada pisang. Apel, mangga, jeruk, dan pisang. Oke, selanjutnya remove atau menghapus item. Nah, di sini buah dot remove. Mau apa yang akan kita remove? Contohnya mangga. Langsung kita jalanin print. Setelah hapus mangga, maka buah. Sudah ketebak ya kan jawabannya ya kan. Oke, langsung kita buka terminal, kita clear. Biasa kita ke atas aja ya kan, dart list example.dart, kita enter. Nah, daftar buah sebelumnya ada 3, terus ditambah pisang, apel, mangga, jeruk, pisang. Setelah hapus mangga, maka ada jadi 3 nih, jadi tinggal apel, jeruk, dan pisang. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengakses indeks. Akses indeks. Print buah pertama. Oke, kita akses indeks pertama, berarti kita menggunakan buah indeks pertama 0 di sini karena indeks pertama kan. Kalau di array kan boleh dari 0 ya kan. Ini indeks pertama. Oke, kita save, kita jalanin lagi. Oke, langsung aja kelihatan kan buah pertama sedangkan apel. Ini indeks ke 0 kan, pertama ini 0 1 2 gitu. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan iterasi dengan for each. Oke, di sini buah dot for each item. Oke, kita print buah item. Patut kurung titik koma, kita save, kita lanjut. Kita clear, kita jalanin dart list example.dart. Oke, buah. Nah, biar jelas ini kita komen terlebih dahulu ya kan, sampai atas ini nih.
sampai ini. Oh, bener-bener komen aja dulu ya, kita clear biar jelas, kita jalani lagi. Nah, jadi akses yang ini nih, yang buah ada 3 nih, apel, mangga, sama jeruk, seperti itu. Gimana kalau ini dinyalain, yang add pisang tadi, coba kita nyalain. Pasti masuk ke dalam ini, iterasi ini ya kan. Sebelumnya 3 kan, coba kita ke atas lagi. Nah, jadi masuk ke dalam list example, maksudnya ada ke dalam list ini nih, masuk ke dalam list ini karena kita ada proses add, artinya menambah gitu. Oke, seperti ini contoh list example dart. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya kan, set yaitu kumpulan data yang unik. Di sini apa itu set? Jadi koleksi yang hanya menyimpan nilai unik, tidak ada duplikat. Selanjutnya sintaks set, tipenya seperti nama, item 1, kurung awal, kurung tutup ya, ada item 1, item 2, dan lain sebagainya, atau variabel nama, kurung awal, item 1, item 2, dan lain sebagainya. Jadi operasi dasarnya menambah, add, menghapus, remove, cek keberadaan konten, terus iterasinya sama menggunakan for each atau for in. Oke, selanjutnya kita praktek ya kan, langsung di sini buat set untuk menyimpan ID pesanan, tambahkan beberapa ID termasuk duplikat dan cek hasilnya. Oke, langsung kita buka seperti biasa Visual Studio Code ya kan. Di sini kita udah bikin filenya ya kan, set example ya kan. Langsung seperti biasa bikin fungsinya dengan kata void main ya kan, kurung awal kurung tutup. Di sini set ID pesanan sama dengan 101, 102, 103. Oke, langsung kita print. ID pesanan, ID pesanan. ID pesanan. Oke, kita save, terus kita clear yang udah tadi, langsung kita dart set example.dart. Oke, ID pesanan udah muncul ya kan, 101, 102, dan 103. Oke, selanjutnya kita akan apa tadi di ininya, menambah ya, sama kan di sini operasi dasarnya kita akan menambah, menghapus, remove, cek keberadaan konten ya kan. Oke, sama apa nih, kita akan tambah ID duplikat diabaikan. Nah gitu kan, ID pesanan add 102, ID pesanan add 104. Oke, kita print. Setelah tambah ID pesanan. Oke, langsung kita cek, kita clear dulu ke atas, dart set example.dart. Nah, setelah ditambah
tetap kan yang nambah cuman 104 saja ya. Karena 102 diabaikan. Karena udah ada ya kan, jadi diabaikan. Oke. Kita lanjut cek keberadaan. Cek keberadaan. Print. Apakah ID 101 ada? ID pesanan konten 101. Langsung kita jalanin. Clear dan sembang dan. Nah, apakah di 101 ada? Jawabannya bernilai true. Karena ada kan di sini di dalam ini nih, dalam set ini set ID pesanan ya kan. Contoh kita panggil yang tidak ada. Nih jawabannya pasti bos ya kan. 500 ada gak? Itu. Ini kita komen dulu nih. Kita komen dulu. Salah, ini segini nih. Kita komen dulu, kita cek lagi. Nah, jawabannya false. Sorry, maksudnya ini 501. Itu kan udah berubah. Apakah di 500 ada? Jawabannya false karena di dalam ID set pesanan ini adanya 11, 102 sama 103 gitu kan. Yang dicari ini 500, ada ke 500 tidak ada gitu. Maka jadi bernilai false gitu. Kecuali di dalam set ID pesanan ini ada nilainya gitu. 500 pasti jadi bernilai true gitu. Oke. Ya, contohnya sama aja seperti tadi. Nah, seperti ini nih. Pasti jadi bernilai true gitu. Nah, ada kan? Karena ada gitu di sini seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke iterasi. Iterasi sama sih seperti kayak di example sebelumnya ya kan. Kita pakai for, tadi kan pakai for each. Kita pakai for biasa aja ya, for variable ID in ID pesanan print ID $ID. Oke, kita save, kita jalanin. Nah, apakah itu yang atasnya masih ke print ininya komentarnya seperti ini. Kita clear sampel start. Nah, ID 101, 102, 103 sama 500. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk contoh set example.dart ya kan. Kurang lebih seperti ini sih. Semoga mudah dipahami sama gua juga, intinya masih belajar ya kan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3, map pasangan key value. Di topiknya apa itu map? Jadi koleksi yang menyimpan data sebagai pasangan key value. Sintaksnya map, tipe key-nya apa, tipe value-nya apa, nama, contohnya kurung awal kurung tutup, key 1, value 1, key 2, value 2, dan lain sebagainya. Jadi operasi dasar menambah nama key, value, menghapus, remove, akses nama key, cek key, contains key. Jadi iterasinya menggunakan for each atau entries. Langsung seperti biasa kita langsung praktik ya kan.
buat map untuk menyimpan data pelanggan, nama dan umur. Tambahkan data dan cetak. Oke, langsung kita praktik ke Visual Studio Code. Di sini kita udah buat map example-nya, ya kan? Seperti biasa kita buat void main seperti ini, langsung aja map string integer pelanggan, contohnya seperti ini, ya kan? Makanya siapa aja di sini? Ada Budi. Contohnya Budi di sini umurnya 25. Ani umurnya 30. Contohnya seperti ini. Langsung kita print data pelanggan. Seperti biasa kita langsung cek, kita clear terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan dart map example.dart, data pelanggan Budi 25, Ani 30. Oke, bisa. Kita akan menambah data. Siapa pelanggannya yang mau ditambahin? Siti contohnya. Umurnya berapa Siti? 28. Betul contohnya. Langsung kita print. Setelah tambah Siti SD, maka pelanggan kita clear, jalanin. Oke, setelah nambah Siti, jadi nambah sini Budi, Ani, Siti. Oke, jadi nambah. Oke, selanjutnya kita mau akses nilai kayak gimana? Akses nilai, kita print umur Budi pelanggan Budi seperti ini. Kita clear, jalanin. Umur Budi berapa? Umur Budi 25. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya akses nilai udah, kita cek key-nya. Key. Langsung aja kita copy aja ini ya biar cepat. Print. Apakah ini ada? Contohnya gitu. Apakah ini ada? Tanda tanya. Pelanggan. So, kita hapus dulu ini. Contains key Ani ada gak? Ada. Jadi jawabannya apa nih, coba jalanin .example.dart map example.dart. Apakah Ani ada? True, jawabannya ada. Contohnya yang enggak ada siapa nih di sini? John. Oke, kita cek. John ada ke John? Oh, karena sorry John contohnya. Apakah John ada? False, karena di sini di dalam map ini gak ada nama John gitu, jadi false jawabannya. Oke, seperti itu. Jadi siapa yang ada di sini? Siti. Coba Siti kan ada ditambahin dalam ini ya kan,
nama data. Jadi jawabannya harusnya ini true. Oke, Siti ada. Nah, oke, kita selanjutnya seperti biasa iterasi nya kecil ya. Iterasi pelanggan for each nama umur di sini langsung aja kita print nama umur oke. Harusnya di sini ada ini ya, ada di sini ada print lagi nih, print maksudnya ini doang sih, batas doang biar gak pusing. Kita save, kita clear ke atas dart map example dart. Oke, ternyata typonya di mana ya? Oh, ini ternyata kurang awal kurung tutup ya kan. Yang lagi, nah di sini, nah ini contoh iterasi ya kan, Budi, Ani, Siti seperti ini. Oke, jadi inilah contoh map example.dart. Jadi contohnya map seperti ini. Maksud gue map itu seperti buku telepon, jadi setiap nama punya nomor, key adalah nama, value adalah datanya, gitu. Jadi catatan untuk pelater nantinya map sering digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau data JSON dari API. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ke nomor 4, iterasi lanjutan map dan where. Jadi topik kita kali ini yaitu map, jadi bisa mengubah setiap elemen dalam koleksi menjadi nilai baru. Terus where, memfilter elemen berdasarkan kondisi. Terus mengembalikan hasil sebagai list atau koleksi lain. Langsung aja, biar cepat ya kan, langsung kita ke praktik. Menggunakan map untuk mengubah list angka menjadi kuadratnya. Dan where untuk memfilter angka genap. Oke, langsung kita buka Visual Studio Code. Terus di sini gue udah bikin mapware.dart seperti ini ya kan, di part kelima, di folder map kelima. Langsung aja seperti biasa kita langsung void main seperti ini. List angka berapa nih? Angka 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Langsung kita menggunakan map untuk kuadrat seperti ini. Variabel kuadrat angka dot map and seperti ini nih, arrow function ini ya, kayak seperti itu ya, n kali n dot to list seperti ini. Soalnya kita print kuadrat. Oke, seperti ini kita save. Langsung kita ke terminal, kita clear, langsung aja kita jalanin dart map where.dart, enter. Oke, 1491625. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena di sini kan menggunakan map untuk kuadrat seperti itu.
Oke, di sini selanjutnya kita akan menggunakan where untuk angka genap. Variabel genap dengan angka .where and arrow function and modulus 2 sama dengan 0 to list print angka genap. Jadi di sini menggunakan where untuk angka genap, jadi hanya terhitung angka genap saja ya kan. Langsung kita cek clear dart map where dart kuadrat, nilainya kan udah kelihatan 1491625 ya kan, dikali n kali n tadi kan. Terus angka genapnya ini yang muncul hanya angka genap 2 sama 4 saja. Oke, nah seperti ini. Jadi map ini seperti mesin pengubah data, jadi sedangkan where seperti penyaring untuk ambil data tertentu. Seperti itu. Nanti catatan untuk Flutter kedepannya, map dan where sering digunakan untuk memproses daftar widget atau data API gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5, langsung aja kita ke praktik gabungan ya. Bikin program sederhana. Jadi tujuannya menggabungkan list, set, dan map dalam satu program realistis biar lebih jelas gitu ya kan. Di sini praktiknya kita akan membuat program untuk mengelola daftar belanja, list untuk item, set untuk kategori unik, map untuk harga, dan gunakan map atau where yang analisis. Langsung aja kita ke Visual Studio Code seperti biasa. Di sini gue udah bikin shopping list.dart ya kan. Langsung aja kita buat void main seperti ini. Di sini gue akan buat list atau daftar item belanja. Oke, listnya belanja apa aja nih, kebutuhan sehari-hari, susu, roti ya kan, jeruk, maksud jeruk, susu, roti, apalagi telur, apalagi susu, roti, telur, Indomie contohnya ya kan. Nah seperti ini. Langsung aja kita print daftar belanja ini. Langsung kita cek, kita clear dart shopping list.dart. Oke, daftar belanjanya udah kelihatan, susu, roti, telur, dan Indomie ya kan. Oke, langsung kita set kategori unik. Langsung set kategori belanja to set. Langsung kita print kategori unik kategori seperti ini ya kan. Langsung aja kita cek.
Oke, daftar belanjanya ini kategori uniknya susu, roti, telur, Indomie, ya kan? Seperti ini kategori uniknya. Coba kita tambah lagi di sini eh susu. Ah, susu udah ada nih. Kita tambah lagi susu. Oke, kita jalanin lagi. Susu, roti, telur, Indomie, kategori unik susu. Daftar belanjanya di sini. Ada yang sama, contohnya daftar belanjanya susu, roti, telur, susu, Indomie. Nah, kategori unik berarti harus unik, maksudnya jangan sama kan? Makanya susu tidak diulang lagi gitu. Di sini ada susu, roti, telur, Indomie, jadi cuma ada 4 gitu. Oke, ini kategori unik pakai belanja dot set ini kan gitu. Selanjutnya kita map harga per item. Oke, map string double harga susu. Berapa contohnya harga susu? Contohnya 15.000. Roti berapa roti? 20, bahannya 10 aja. 10.000. Selanjutnya telur. Nah, ini telur agak mahal nih contohnya. Contohnya 30.000. Oke, 30.000. Langsung aja kita print harga Oke, kita jalanin. Harga susu benar ya 15.000, roti 10. Mas 100 nih, kemahalan nih. Mahalan. Nolnya dibuang dulu. Nah, oke 10, telur 30.000. Oke. Apa selanjutnya yang terakhir? Kita hitung total harga belanja. Kita pakai double total sama dengan belanja dot map. Ke bawah aja ya, dot map. Ini maksud gue dot map item arrow function gini, harga item. Nah, ini pakai ini nih, kalau nggak ada pakai 0 gitu. Apa namanya, ternary ya kan, ternary ini. Oke, terus where harga lebih dari 0, terus reduce A B function A tambah B. Oke, langsung aja kita print total harga RP. Bisa gak kayak gini ya, total. Oke, ini kita komen aja dulu ya. Nah ya, komen aja 2 nih biar gak pusing.
Oke, kita clear, kita jalan ke atas dulu. Dart shopping list, dart enter. Harga susu 15, roti 10, telur 30, total harganya jadi 70.000. Bener nggak? Oke, pas dicek ada 70, bener ya? Bener. Kenapa ini jadi 70 sedangkan di sini 30, 30, 40, 55? Kemana yang 20 lagi? Kan ini nih, kan di sini masukin ada 2 nih susu nih di sini, sedangkan susu harganya 15 kan, 15 ininya. Coba kalau kita ini nyalain nih kategori set kategori Unix-nya. Nah, kita ke atas. Oke, maksudnya hapus aja dulu dah. Ini susu ini hapus aja dulu nih. Ini mah hanya untuk set kategori Unix saja. Nah, seperti ini. Kita ke atas lagi nih. Nah, ini bener nih 55.000 ya kan. Berarti bener gara-gara di sini double kan, double masukin di list belanjaannya. Gitu. 50 nih, 30, 40, 55. Jadi bener ini totalnya 55. Nah, oke. Jadi ya selamatlah, kita udah bisa menguasai koleksi di Dart, list, set, dan map. Jadi akan sangat membantu ya kan. Kita akan buat daftar atau proses data di Flutter. Jadi di part 6, di part selanjutnya nanti kita akan belajar tentang null safety ya kan, null safety fitur penting untuk membuat aplikasi lebih aman. Oke, seperti ini saja mungkin untuk tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam segi penyampaian kurang jelas. Di sini sama gua juga, intinya kan masih belajar di Dart ya kan. Seperti ini. Jadi jika kalian belum nonton di di part sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu biar nyambung di part 5 ini ya kan. Part 5 ini part lanjutan dari part-part sebelumnya, dari part 1, part 2, part 3, part 4 gitu. Oke, terima kasih. Nantinya kita lanjut ke part selanjutnya, ke part 6 ya kan, null safety ya kan. Oke, ini sangat penting nantinya untuk di Flutter. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Untuk saran dan masukannya ditunggu di kolom komentar ya kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.